Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview bersama ya teman-teman berkaitan dengan topik pasar oligopoli. Nah sebelum itu kita mau lihat dulu nih untuk bisa membedakan. Yang pertama adalah jumlah perusahaan atau produsen. Dari sini kita bisa melihat ada satu perusahaan pemain, beberapa perusahaan, dan banyak perusahaan. Jika satu kita udah kenal ya namanya monopoli. Kemudian jika beberapa, nah inilah yang disebut sebagai oligopoli yang akan kita bahas. Nah, jika banyak, kita akan lihat lagi produknya seperti apa ya. Kalau homogen, maka dia terkategorikan sebagai pasar persaingan sempurna. Namun, kalau banyak dengan produk yang terdiferensiasi atau memiliki perbedaan-perbedaan dari produk sejenis, yaitu berarti pasar persaingan monopolistik. Oke, kita lanjut ke pasar oligopoli. Di sini kita bisa lihat pasar oligopoli terkait dengan jumlah produsennya, ada produsennya di situ, tapi sedikit, gitu ya. Jumlah produsen itu ada beberapa, tapi sedikit. Nah, di sini kata kuncinya adalah dia di beberapa. Nah, untuk beberapa ini ada perbedaan pendapat sih. Ada yang bilang beberapa itu 2-10, 2-50. Intinya adalah dia nggak banyak lah, teman-teman, tapi ada, gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di beberapa, ada tapi sedikit. Oke, nah lanjutlah kalau terkait dengan produk. Nah, produknya bisa saja terdiferensiasi atau memiliki perbedaan jenis, sejenis namun memiliki perbedaan spesifikasi gitu ya kurang lebih, dan bisa juga homogen. Nah, ini untuk jenis produknya. Adapun di pasar oligopoli, kita lihat bagaimana sih ada hambatan, barriers to entry kan membahas tentang hambatan masuk dan keluar pasar gitu ya, hambatan untuk masuk pasar dan keluarnya gimana sih? Nah, kita lihat aja nih, kalau di oligopoli karena dia hanya ada beberapa pemain, berarti ada sesuatu nih, kenapa ya nggak sebanyak yang main di situ, berarti di situ terdapat kesulitan untuk mau masuk pasar. Jadi barriers to entry-nya ini ada mengalami sulit lah dia untuk masuk dan keluar pasar. Kenapa gitu kan? Kenapa kesulitannya ya? Itu pertama bisa jadi skala ekonomi. Misalnya nih, eee, modal dia udah besar, kemudian penjualan misalnya kita contohnya adalah, penjual motor ya, tiba-tiba kita nggak suka nih sama model motor tersebut, kita pengen ngeluarin motor versi kita, bisa nggak bersaing? Tidak bisa, sulit gitu ya, karena apa? Karena skala ekonomi dia udah lebih besar. Selanjutnya adalah mungkin bisa jadi karena ada hak paten, sehingga kita sulit untuk masuk, ataupun reputasi. Nah, semua orang udah tahu nih kalau mau beli motor, kalau nggak Yamaha, Honda misalnya ya, jadi tiba-tiba ada merek baru, nah itu akan agak lebih sulit untuk di kategori barriers to entry-nya atau kemampuan untuk masuk, hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Nah, selanjutnya kita lihat nih bagaimana sih dia dalam menentukan harga. Rupanya di oligopoli dia sebagai presetter, dia bisa ngatur harga sih, dan biasanya dengan price level hike-nya. Biasanya level harganya itu cenderung tinggi karena kan dia tidak banyak pemainnya ya, jadi hanya dia-dia aja. Nah, contohnya kalau kita bisa kasih kategori contoh dalam 2 hal, bisa terdiferensiasi. Kalau yang terdiferensiasi biasanya elektronik, mobil, atau mie instan. Nah, kenapa terdiferensiasi? Misalnya yang dihasilkan adalah handphone, tapi handphone tuh punya spesifikasi yang A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga mobil ya, misalnya yang dihasilkan tuh barangnya mobil, tapi ada mobil tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya. Begitu juga mie instan ya, mie instan masuk ke oligopoli, kenapa? Banyak nggak sih pemain mie instan? Nggak terlalu banyak ya, bisa kita hitung gitu teman-teman, dan yang paling kita kenal biasanya adalah misalnya Indomie ya gitu kan, Indomie. Nah, diferensiasinya apa? Ada rasa apa? Rasa A, rasa B, rasa C, dan seterusnya. Nah, kalau homogen biasanya cenderung kita nggak bisa bedain nih, misalnya kertas ya, misalnya sama-sama ada sidu, kemudian apalagi nih, produk kertasnya kita nggak bisa bedain kalau kertas HVS, sama-sama putih, sama-sama ukurannya, nah itu homogen. Begitu juga baja, begitu juga semen, biasanya nggak ada pembeda khusus gitu ya, selain dari memang mereknya. Nah, demikianlah ciri-ciri dari oligopoli. Kata kunci yang bisa kita lihat, kita baca ya, oli. Oli ini menandakan bahwa beberapa, dan poli itu adalah produsen, bahasa lain ya. Jadi ada beberapa produsen saja. Nah, setelah itu kita akan lihat strategi action-nya dia. Apa sih yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli?
Jadi kita bisa lihat bahwa hanya beberapa pemain ya teman-teman, dan di antara mereka itu saling bergantung. Mana ya? Nah, beberapa mereka itu memiliki ketergantungan dengan perusahaan lain. Nah, ini saya tuliskan ya. Nah, dia terlihat dari memiliki ketergantungan dengan perusahaan lain. Oligopoli cenderung memiliki ketergantungan dengan kompetitornya. Nah, dalam artian apa nih? Misalnya kompetitornya mau naikin harga, wah dia lagi naikin harga nih, kita harus apa ya gitu. Nah, mereka biasanya akan bersaing di situ. Nah, kemudian makanya kita kenal dengan dalam pasar oligopoli itu kita kenal dengan namanya aksi dan reaksi. Nah, ini ya kata kunci juga nih bahwa di oligopoli itu biasa ada aksi dan reaksi. Jadi, penentuan harga dan outputnya mereka mempertimbangkan aksi dan reaksi dari kompetitor. Misalnya kompetitornya lagi melakukan kenaikan harga, wah dia langsung misalnya mau nurunin harga, biasanya cenderung ke nurunin harga ya, dia akan melakukan reaksi terbaiknya juga, kayak gitu. Ngapain nih kalau harganya sekian? Nah, makanya dia memerlukan strategic action ya. Nah, jadi banyak yang di pasar oligopoli cenderung lebih membutuhkan strategi tertentu gitu ya. Nah, kita lihat berbeda sama di monopoli ya, monopoli nggak perlu strategi. Kenapa dia nggak perlu strategi? Karena dia tunggal. Pasar persaingan sempurna juga nggak perlu strategi, karena di situ adalah pasar yang akan menentukan harga dan kuantitas barangnya. Alamiah ya kalau pasar persaingan sempurna. Nah, maka efek dari aksi dan reaksi ini maka membentuk sebuah equilibrium atau pertemuan antara harga dengan kuantitas yang terjadi. Nah, yaitu equilibriumnya terjadi pada saat semua pihak atau perusahaan telah melakukan strategi terbaiknya yang bisa dilakukan atas apa nih strategi terbaik atas perilaku atau strategi dari kompetitor lain. Atau kita kenal dengan Nash equilibrium. Seperti itu teman-teman. Nash equilibrium. Nah, apa sih Nash equilibrium? Berarti strategi dengan melihat best respon atas aksi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Soal ini kayak gini, kira-kira kita harus seperti apa ya? Tapi tidak hanya serta-merta tiba-tiba ikutan urunan, tapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu price-nya gitu ya, sesuai price-nya itu di bawah average cost atau rata-rata biayanya atau enggak, kalau di bawah, wah dia bisa rugi gitu. Ya, maka kita melihat best respon atas aksi yang dilakukan perusahaan lain atau namanya Nash equilibrium. Nah, demikian untuk topik strategic action-nya. Adapun kita mau lihat nih, ternyata ada beberapa model dari oligopoli sendiri. Yang pertama kita kenal dengan Carnot model. Nah, Carnot model ini perusahaan oligopoli secara simultan, apa sih simultan itu? Waktu yang bersamaan gitu ya teman-teman, menentukan kuantitas yang diproduksi, tapi tanpa kolusi. Kolusi itu apa sih? Kayak mereka janji-janjian gitu, enggak. Janji-janjian pokoknya nanti kita ngeluarin harga kuantitasnya segini ya. Nah, kolusi-kolusi itu bibit dari kartel, teman-teman. Jadi kolusi yang berlebihan akan menyebabkan kartel. Tapi di sini di Carnot model diasumsikan adalah mereka menentukan kuantitas yang ada, yang akan diproduksi secara waktu yang bersama, tapi mereka tidak kolusi, tidak kesepakatan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Stackelberg. Nah, Stackelberg ini dia sama juga dengan Carnot, yaitu menentukan kuantitas. Jadi nentuin kuantitas yang akan diproduksi berapa sih gitu ya. Tapi kalau di Stackelberg kata kuncinya dia melihat leader firm dulu. Nah, leader firm biasanya kan dalam setiap perusahaan pasti ada yang menjadi leader biasanya karena dia udah duluan atau modalnya udah besar atau udah dikenal duluan. Nah, itu namanya leader firm. Nah, kemudian biasanya dia lihat dulu nih. Kemudian perusahaan lain secara independen sendiri-sendiri menentukan kuantitasnya. Kalau tadi kan di waktu yang bersamaan ya, sama di waktu yang bersamaan menentukan kuantitas. Kalau yang ini tuh ada yang leader firm dulu ngeluarin, yang lainnya ngikutin. Ya, berapa sih yang dikeluarkan oleh leader firm misalnya. Namun, Carnot dan Stackelberg ini sama-sama membahas tentang menentukan kuantitas. Selanjutnya, adapun Bertrand model. Bertrand model ini, nah ini yang agak berbeda nih. Bertrand model secara simultan, yaitu secara waktu yang bersamaan,
dan juga sendiri-sendiri mereka independen menentukan harga barang. Kalau Betran, kata kuncinya di harga barang yang diproduksi masing-masing. Nah, seperti apa tuh harga barang? Nah, kita coba ya teman-teman asumsikan di Betran ini tuh produknya homogen. Apa tuh homogen? Sama ya, produknya sama. Nah, masing-masing perusahaan melakukan sebuah keputusan. Nah, misalnya kita lihat di sini ya teman-teman. Misalnya ada perusahaan A, perusahaan A dan perusahaan B. Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis. Kita akan share screen ulang. Ada perusahaan B. Jika, ini ya teman-teman, jika si A menetapkan harga lebih rendah dari B, maka apa yang terjadi? Nah, dengan asumsi ya, jadi kita ada perusahaan A, perusahaan B, asumsi barangnya adalah homogen. Produk homogen. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Otomatis semua akan memilih barang di perusahaan A gitu ya. Perusahaan A. Semua akan memilih barang di perusahaan A gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian otomatis perusahaan B akan kehilangan konsumennya. Lalu dengan kondisi seperti ini, akhirnya perusahaan B ngatur lagi, kan aksi dan reaksi ya teman-teman. Perusahaan B ngatur lagi, pokoknya B naruh harganya lebih murah daripada A. Terus begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak gitu terus. Nah, alhasil ada suatu kondisi di mana ketika harganya itu di bawah average cost, rata-rata biaya ya. Kalau harga di bawah biaya kan otomatis apa? Alhasil kalau udah dia turunin terus sampai sebatas P di bawah AC, yang terjadi adalah apa di sini? Rugi. Nah, sedangkan perusahaan pasti tidak mau rugi. Nah, maka best respon keduanya adalah mereka bisa melakukan tadi ya teman-teman, atau ini kita kenal dengan namanya price war, perang harga. Maka best respon dari keduanya adalah saat semuanya yaitu terjadi pada saat P sama dengan AC. Atau harga itu pas lah sama biaya yang dikeluarkan. Supaya apa? Supaya nggak rugi. Nah, inilah yang menjadi best respon dari kedua perusahaan tersebut. Atau yang kita kenal dengan Bertrand-Nash equilibrium di sini. Bertrand-Nash equilibrium. Seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya dari sini misalnya ketika pada saat P sama dengan AC dari kedua perusahaan ini menetapkan harga tersebut, maka di sini
konsumen boleh bisa memilih A ataupun bisa memilih B, seperti itu. Nah, ini cerita simulasinya ya teman-teman. Jadi saat terjadi aksi reaksi terkait harga, yang terjadi adalah akan seterusnya, wah satu naik, satu turun, terus saja kayak gitu. Akhirnya gimana sih base responnya? Oh, udah mentok deh pada saat P sama dengan AC. Karena kalau udah nanti P-nya itu price harganya di bawah AC, maka dia bakal rugi. Sedangkan pasti perusahaan nggak mau rugi. Maka base responnya itu P sama dengan average cost. Yaitu itu akhirnya membentuk Petronas equilibrium atau titik keseimbangan ya base respon tersebut. Nah, baiklah teman-teman, kurang lebih seperti itu secara singkat penjelasan dari model oligopoli. Jika ada kekhilafan dari dalam penyampaian nanti mulai disampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.